Oke, selamat malam Suster, Suster, Bruder kalau ada, dan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Kita patut bersyukur pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk sejenak memulai pesiarahan kita bersama Santo Ignatius Loyola. Dan pada kesempatan ini, di tahun ini juga kita hendak mempersiapkan untuk merayakan tahun Ignatian dengan memperingati 500 tahun pertobatan Ignatius Loyola dengan peristiwa bersarangnya peluru meriam di kakinya pada peristiwa di Pamplona. Sebelum kita menuju ke permenungan untuk pungta pertama atau permenungan pertama, saya Frater Claver Swandono akan menyampaikan beberapa hal teknis tentang bagaimana kita akan melakukan proses pesiarahan ini. Dimohon untuk Bapak Ibu Romo Suster sekalian untuk menonaktifkan mikrofon supaya informasi-informasi yang hendak disampaikan bisa diterima dengan baik, sehingga perjalanan pesiaran kita bersama Ignatius Loyola dan Yesus sendiri tentunya akan lebih menjadi perjalanan batin kita dalam keseharian kita. Nah, Ignatius pada peringatan 500 tahun ini, kami panitia Caminacon Inigo mengajak Anda sekalian untuk bersama-sama menapaki kisah hidup Santo Ignatius yang dibawa pada kisah hidup kita sendiri. Mungkin ada momen-momen peristiwa yang kita alami cukup related dengan peristiwa yang dialami oleh Santo Ignatius Loyola sendiri. Kita telah menonton film kemarin, mengkontemplasikan film bersama pada tanggal 15-16 Mei, dan ini menjadi modal awal bagi kita untuk mengkontemplasikan bagaimana perjalanan Ignatius, mungkin dari Loyola, kemudian ada di Benteng Pamplona, di Montserrat, Manresa, kemudian di Barcelona. Adakah momen-momen yang cukup menyentuh pada pengalaman hidup kita yang cukup sama mungkin, dan momen-momen titik balik yang mungkin kita alami seperti yang Ignatius alami. Kemarin pada waktu saat sharing bersama dalam kelompok, ada momen seperti momen di pengadilan, inkuisisi yang mengadili Ignatius Loyola. Ada salah satu peserta juga men-sharingkan tentang pengalaman, saya juga merasa seperti Ignatius yang diadili dengan pengalaman-pengalaman sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi kesalahan saya. Nah, ini menjadi pengalaman, oh ternyata kita bisa menimba inspirasi juga dari Santo Ignatius Loyola. Kemudian setelah menonton film, ini menjadi modal bagi kita akan melakukan proses peziarahan dan permenungan. Proses peziarahan dan permenungan ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 29 Mei. Nah, permenungan ini akan disampaikan 2 hari sekali, dimulai malam ini pada tanggal 17. Dan permenungan ini kita sampaikan sebenarnya hanya 15 menit saja, dan 30 menit lainnya kita akan lakukan sharing. Enggak. Iya. Frater Claver, mungkin lagunya dimatikan. Oke. Mohon maaf, saya lupa. Iya, tadi. Nah, pertemuan pada kesempatan peziarahan ini pada tanggal 17 sampai 29 Mei kita akan melakukan peziarahan ini, dan 2 hari sekali nanti akan disampaikan pungta atau permenungan-permenungan yang hanya disampaikan hanya 15 menit saja. Nah, 30 menit lainnya dimulai pungta yang kedua. Sebelum pungta kedua, kita akan melakukan sharing pengalaman-pengalaman peziarahan kita. Untuk kali ini kita belum dapat bersharing karena pengalaman ziarah belum kita alami. Jadi setelah memberikan pungta pada hari ini, malam hari ini,
Kemudian kita akan berkumpul lagi di Pungta berikutnya pada tanggal 19 Mei. Nah, pada kesempatan setengah 8 sampai jam 8, kita akan sharing dalam kelompok persis seperti saat nonton film Ignacio kemarin, dan kita akan membagikan pengalaman pesiaran kita. Dan ditutup pada tanggal 30 Mei, kita mengadakan pertemuan penutupan, kita menggali buah-buah yang sudah kita peroleh dalam proses pesiarahan ini. Nah, untuk informasi bagaimana permenungan yang akan disampaikan, sebelumnya permenungan ini dan doa-doa yang akan dilakukan menggunakan tradisi latihan doa, latihan rohani dalam doa-doanya yang terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian persiapan, dan bagian kedua, 4-5 ini bagian pelaksanaan dari doa itu, dan bagian terakhir adalah penulisan refleksi itu sendiri. Dalam koridor pesiarahan ini, bagian pertama yang akan kita lakukan pada malam hari ini, kita mencoba menyadari bahwa diri kita hari ini hendak ingin berdoa dan bersiarah, memulai bersiarah pada esok harinya. Dan pada poin kedua, kita mencoba memohon rahmat supaya pesiarahanku ini hanya difokuskan untuk semakin memuliakan nama Tuhan semata. Dalam konteks ini, kita mencoba bagaimana pesiarahan ini kita hendak menimba inspirasi dari perjalanan Inigo dan Yesus sendiri. Bagaimana relasi Inigo dan Yesus dalam proses pesiarahan pertobatannya. Dan kemudian kita mencoba merumuskan rahmat-rahmat yang kita mohon. Rahmat-rahmat yang kita mohon itu sesuai dengan permenungan pertobatan Ignatius. Pada malam hari ini, permenungan tentang kejatuhan di Pamplona menjadi permenungan yang akan mewarnai pesiarahan pada tanggal 18 dan 19. Jadi 2 hari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian akan melakukan permenungan bagaimana momen kejatuhan atau momen kegagalan seperti Ignatius Loyola mengalami kegagalan atau kejatuhan di Pamplona. Nah, ini kita persiapkan pada malam harinya, kemudian masuk ke tahap pelaksanaannya. Pelaksanaannya terdiri dari 2 poin, poin 4 dan poin 5 adalah proses pesiarahannya. Kita melakukannya pada pagi hari, sepanjang hari selama 2 hari, dan kita melakukan diakhiri dalam proses pesiaran itu diakhiri dengan bercakap-cakap dengan Tuhan akan pengalaman pesiaran itu. Setelah selesai, kita mencoba mengendapkan sejenak dan menuliskan refleksi pada jurnal pesiarahanku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa menuliskan pengalaman-pengalamannya dan menuliskan ini sebagai buah-buah dari pengalaman pesiarahan. Tentunya ini menjadi pengalaman berharga bagi Anda sekalian, bagaimana perjalanan dalam konteks ini kalau berbicara tentang kegagalanku, seperti pengalaman Pamplona, akan mengingatkan kita bagaimana cara Allah memanggil kita. Kemudian bagaimana kita mendoakan pokok permenungan pesiarahan ini. Sebenarnya ini dirancang dengan cara pesiaran pada umumnya. Kalau tidak ada pandemi, sebenarnya pesiarahan bisa dilakukan di gereja terdekat dengan berjalan kaki atau situs-situs Gua Maria atau situs-situs yang mungkin mempunyai pengalaman batin yang bisa Bapak, Ibu, Saudara sekalian kunjungi. Misalnya pengalaman pertobatan tentang pengalaman kejatuhan. Kalau Ignatius Loyola di Pamplona, mungkin ada di antara saudara sekalian ini mempunyai pengalaman kejatuhan di sekolahku di SMP. Nah, misalnya mau mengunjungi SMP-nya atau SD-nya atau tempat-tempat di mana saudara sekalian ini mempunyai, di situ adalah tempat titik balikku sehingga aku berada saat ini. Perjalanan ini bisa dilakukan dengan jalan kaki, lari, atau naik sepeda. Tetapi tentunya ini akan merepotkan bagi Anda sekalian yang bekerja juga.
Bagi mereka yang tidak bisa meluangkan waktu, kita bisa meneladan dari keluarga kudus sendiri, seperti Bunda Maria dalam aktivitas kesehariannya, ataupun Santo Yosef dalam aktivitas pekerjaannya. Aktivitas menyapu, aktivitas menjemur pakaian, di situ kita menggambarkan bagaimana relasi kita bersama Kristus sendiri. Bunda Maria saja bisa, Santo Yosef saja bisa. Nah, coba kita mengkontemplasikan perjalanan pesiaran itu. Kemudian untuk tema-tema 7 kali permenungan yang akan kami sampaikan, saya coba akan gambarkan bagaimana pengalaman-pengalaman yang nanti akan ditimba dari permenungan-permenungan ini. Yang pertama, kita berbicara tentang pungta yang pertama, permenungan ini akan disampaikan pada tanggal 17 Mei ini, pada jam 20 sampai 20.15, kita hanya 15 menit saja, dan pungta pertama ini dengan bertemakan terluka di Pamplona. Nah, silahkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian melakukan aktivitas ziarah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, dengan aktivitas-aktivitasnya masing-masing, pada tanggal 18 sampai 19 Mei tahun 2021 ini, dengan pokok permenungan mencoba mengingat kembali pengalaman gagal atau jatuh yang pernah kita alami. Nah, kemudian pokok permenungan lain yang coba ditawarkan adalah, apakah Tuhan memanggil aku melalui pengalaman itu? Ini untuk pungta yang pertama, kemudian pungta yang kedua, 19 Mei. Jadi 19 Mei kita akan berkumpul lagi 19.30 dan dimulai dengan men-sharingkan pengalaman pesiaran yang pertama, terluka di Pamplona ini. Kita 30 menit dalam kelompok akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman Pamplona kita selama 30 menit, didampingi oleh fasilitator nantinya. Dan kemudian kita akan lanjutkan pungta yang kedua pada jam 8 sampai jam 8.15 malam. Tema yang akan diberikan untuk pungta yang kedua adalah kelahiran kembali. Di momen ini adalah momen kelahiran kembali, Ignatius Loyola membaca 2 buku penting yang bisa dibilang menggerakkan dia pada arah pertobatannya. Buku Flosantorum dan Imitatio Christi, atau kita menerjemahkannya itu Bunga Rampai Orang Suci, atau Kisah Orang-orang Kudus dan kemudian Mengikuti Jejak Kristus. 2 buku ini menjadi 2 buku patokan bagi pertobatan Ignatius. Nah, pokok permenungan yang hendak ditawarkan di sini adalah dambaan baru apa yang tumbuh pada masa awal pertobatanku. Nah, Ignatius Loyola sendiri mendambakan sesuatu di sini. Apa yang dia baca di situ? Ketika membaca kisah orang kudus di sini, dia mengalami inspirasi dan kontemplasinya itu muncul. Kemarin di film ditampakkan bagaimana Santo Fransiskus Assisi dalam kemiskinannya dan Santo Dominikus hadir dalam kontemplasinya. Nah, ini menimbulkan dambaan-dambaan suci yang muncul bagi Ignatius. Nah, kemudian pokok permenungan lain yang bisa didoakan juga, apakah aku mau memberikan diri untuk Tuhan dan sesama. Tawaran-tawaran seperti ini muncul dalam kontemplasi Ignatius ketika mengkontemplasikan Santo Fransiskus Assisi dan Santo Dominikus. 2 santo besar yang menjadi kakak-kakak bagi Serikat Yesus sendiri. Kemudian pada pungta ketiga dilakukan pada tanggal 21 Mei, kembali 19.30 kita berkumpul, kita mencoba melihat pengalaman pesiarahan sebelumnya, dan pada pokok tema pungta ketiga ini adalah jalan pertobatan dan berjaga semalaman. Kenapa Maria Aranzazu yang diangkat di sini? Dalam perjalanan di dalam autobiografi Santo Ignatius Loyola sendiri, ada 3 situs tempat yang cukup penting yang merefleksikan perjalanan Ignatius Loyola dengan Bunda Maria. Yang pertama adalah Maria Aranzazu, di mana dia melakukan vigili semalaman, berlutut semalaman
dalam jalan pertobatan ini sendiri. Pokok permenungan yang hendak ditawarkan adalah bagaimana aku mencoba mempersembahkan niatku kepada Tuhan. Kemarin sudah sempat diberikan gambaran Maria Aranzazu itu seperti apa. Aranzazu itu Bunda Maria di semak-semak gitu. Dan digambarkan Bunda Maria yang sedang menggendong bayi Yesus pula. Gambaran ini hanya ilustrasi saja bagaimana Maria yang tentunya banyak figur Maria yang dalam tradisi Ignatian sendiri selalu yang posisinya menggendong bayi Yesus sendiri. Kemudian yang ketiga adalah momen Puncta Montserrat dengan tema melepaskan kuda, pedang, dan pakaian. Kita juga dalam film sudah diberikan gambaran bagaimana Ignatius memberikan pakaiannya kepada pengemis dan mempersembahkan pedang. Arti pedang ini cukup krusial. Ini menyerahkan kehormatan sebagai seorang ksatria. Peristiwa ini ada di Montserrat di hadapan Bunda Maria, Lady of Montserrat. Dia mempersembahkan bukan ambisi duniawinya lagi yang dia coba dorong untuk dia peroleh, tetapi mengarah kepada persembahan kesatriaannya itu dipersembahkan di hadapan Allah sendiri melalui Bunda Maria, Lady of Montserrat. Pokok permenungan yang hendak ditawarkan adalah apa yang perlu kulepaskan agar aku dapat menjadi manusia baru. Momen Ignatius di sini adalah momen manusia baru, di mana dia mencoba meninggalkan ambisinya, meninggalkan sisi kebangsawanannya untuk mengabdi pada Raja Agung, melalui Bunda Maria di sini, Ratu Surgawi. Apa yang perlu kulepaskan agar aku dapat lebih dekat dengan Tuhan? Ini pokok yang kedua, dan pokok yang ketiga, mengingat orang yang membimbing aku dan bersyukur atas anugerah itu. Ini untuk Puncta yang keempat. Kemudian Puncta yang kelima adalah Del Hombre de Saco al Hombre Santo. Kalau pada buku Berani Ambil Keputusan yang dijabarkan oleh Romo Sardi di sini, ini setelah pertobatannya dan penyerahannya, segala kehormatannya, dia mengenakan pakaian atau baju sirah surgawi dalam bentuk ya seperti ilustrasi yang kita lihat. Dia menggunakan karung. Del Hombre de Saco itu manusia karung goni gitu. Terjemahannya menuju Al Hombre Santo. Menuju menjadi manusia suci di sini. Ini menjadi pengalaman Ignatius berada di Manresa. Bagaimana mencoba melihat konversinya ini dari baju sirah kesatria duniawi menggunakan baju sirah kesatria surgawi. Pokok permenungannya adalah bagaimana Tuhan mencoba memurnikan niatku. Apakah dengan cara-cara yang seperti Ignatius lakukan ini, atau cara-cara yang lebih mungkin manusiawi cukup bisa diterima dengan akal budi. Ini kan terlalu ekstrim kalau kita menggunakan pertobatan, kita mengganti pakaian kita menggunakan karung goni gitu. Dan lewat peristiwa apa kita melihat bagaimana sebuah perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Kemudian Puncta yang keenam, nah setelah mengenakan pakaian kebesaran surgawi, Ignatius Loyola mendapatkan pencerahan di tepi sungai Cardoner. Pokok permenungan yang coba kami tawarkan kembali di sini adalah kapan aku mengalami pencerahan. Nah, pencerahan tentang apa juga yang aku alami itu sendiri. Kemudian Puncta yang terakhir adalah pengalaman di Barcelona, berhutang kebaikan. Coba kita melihat bagaimana pengalaman Ignatius di Loyola itu, pengalaman di Barcelona adalah pengalaman dia mempunyai sahabat yang cukup banyak, yang mendukung segala aktivitasnya, studinya juga di sini, dan dalam artian ini kita hendak diajak juga mengingat dan mensyukuri para sahabat
yang mendukung aku. Nah, itu 7 pokok pungta yang akan kami sampaikan selama 2 minggu ke depan kepada Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu sekalian. Dan dalam permenungan ini dan aktivitas persiarahan ini, Anda sekalian dipersilahkan untuk membagikan pengalaman persiarahan ini melalui akun media sosial kami dengan melalui akun media sosial Anda sekalian, dan kemudian tag IG kami, FB kami, atau kalau Anda sekalian menggunakan aplikasi Strava, jika aktivitas yang dilakukan berlari, berjalan, atau menggunakan sepeda, di Strava ini Anda bisa bagikan di akun media sosial Anda dan tag IG FB Latihan Rohani Pemula. Nah, kemudian pokok-pokok permenungan sendiri nanti akan di-upload di YouTube Latihan Rohani Pemula. Jadi apabila Anda sekalian tidak bisa mengikuti pungta atau permenungan 15 menit jam 8 sampai jam 8.15, Anda bisa kembali melihatnya di akun YouTube kami di Latihan Rohani Pemula. Ini menjadi gambaran yang hendak akan kami lakukan atau kita lakukan selama 2 minggu ke depan dalam proses pesiarahan ini. Nah, kemudian di akhir pesiarahan ini pada tanggal 30 Mei kita akan menutup peregrinasi Kaminarkon ini dengan mensyukuri dan berbagi buah-buah pesiarahan. Sebenarnya tema besar dalam konteks 500 tahun pertobatan Ignatius Loyola ini sendiri adalah to see all things new in Christ. Kita mencoba melihat segalanya itu baru dalam diri Kristus. Kita mencoba melihat lagi bagaimana Kristus berkarya dan memperbarui hidup kita. Pada tanggal 30 Mei tahun 2021, kita akan berkumpul pada pukul 19 sampai 21. Itu yang hendak saya sampaikan sebelumnya. Kembali lagi untuk penekanan dari persiapan untuk pesiarahan kita, ini nanti bisa dibagikan sebagai panduan umum proses ziarah Kaminarkon Inigo ini. Seperti persiapan, pelaksanaan, dan refleksi. Itu saja yang ingin hendak saya sampaikan.